Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari STAI Ibnu Sina, Batam, akan menjelaskan tugas UAS Priodi PAUD, video yang berjudul Penerapan Pembelajaran Anak Usia Dini Berbasis Kecerdasan Majemuk. Jenis-jenis kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis logis, kecerdasan visual, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan spiritual. Kecerdasan linguistik, kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun secara tertulis. Misalnya pencipta puisi, editor, jurnalis, pendongeng. Kecerdasan linguistik terdiri atas linguistik tertulis maupun lisan. Linguistik tertulis misalnya karya puisi dan karangan cerita, sedangkan linguistik lisan berupa bercerita dan mendongeng. Kiat-kiat mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak sejak usia dini mencakup memperdengarkan dan memperkenalkan lagu anak-anak, bermain peran, berdiskusi tentang berbagai hal yang ada di sekitar anak, mengajak anak berbicara sejak bayi, permainan tebak kata, memperkarya kosakata. Kecerdasan matematis logis, kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Jalan pikir yang menalar dengan mudah mengembangkan pola sebab akibat. Anak yang memiliki inteligensi matematis logis umumnya mampu mengenal dan mengerti konsep jumlah, waktu, dan prinsip sebab akibat. Mampu mengamati objek dan mengerti fungsi dari objek tersebut dan pandai dalam memecahkan masalah. Adapun cara untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika pada anak antara lain memperkaya pengalaman berinteraksi dengan konsep matematika dan mengenalkan bilangan melalui sajak, berirama, dan lagu. Kecerdasan visual, kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan kemampuan untuk mengenal bentuk serta benda secara tepat, serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. Pengembangan inteligensi ruang anak-anak dapat diasah dengan menggambar, melukis, membentuk, dan sebagainya. Anak yang memiliki inteligensi visual umumnya senang mencoret-coret, menggambar, melukis, dan membuat patung, imajinasi, dan kreatif. Cara mengembangkan kecerdasan visual pada anak antara lain, melakukan permainan yang konstruktif dan kreatif, mengunjungi berbagai tempat yang dapat memperkaya pengalaman visual, kegiatan untuk membuat prakarya atau kerajinan tangan, menggambar, melukis, dan membentuk. Kecerdasan musikal, kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk musik dan suara. Peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi serta kemampuan memainkan alat musik. Pengembangan inteligensi musikal anak dapat diasah dengan menyanyi, menciptakan lagu, memainkan alat musik, dan sebagainya. Anak yang memiliki kecerdasan musikal umumnya menyukai banyak jenis alat musik. Cara mengembangkan kecerdasan musikal pada anak antara lain, pengalaman empiris yang praktis, membuat penghargaan terhadap karya yang dihasilkan, dan mengajak anak menyanyikan lagu sederhana dan irama mudah. Kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, watak, dan temperamen orang lain. Anak yang memiliki inteligensi interpersonal umumnya
mengenal emosi diri sendiri dan orang lain, mampu menyalurkan pikiran dan perasaan, dan mampu bekerja mandiri serta mengembangkan konsep diri dengan baik. Mengembangkan konsep diri dengan baik. Pengembangan inteligensi interpersonal pada anak dapat diasah dengan 1. Bermain bersama, 2. Kegiatan outbound, 3. Makan bersama, 4. Kerja bakti, dan 5. Menghargai perbedaan pendapat antara anak dan temannya. Kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengalaman diri serta mampu berefleksi dan keseimbangan diri. Kesadaran tinggi akan gagasan-gagasan, orang dengan kecerdasan intrapersonal mudah berkonsentrasi dengan baik. Suka bekerja sendiri dan cenderung pendiam. Cara mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak antara lain, melatih untuk membayangkan diri di masa mendatang dan lakukan perencanaan bersama anak tentang hari depan. Membicarakan kelebihan, kelemahan, dan minat anak. Menuangkan isi hati dalam bentuk coret-coretan. Kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik, menikmati alam, mengenal tanaman dan binatang dengan baik. Anak yang memiliki kecerdasan naturalis umumnya senang mengamati, mengenali, berinteraksi, dan peduli dengan objek alam, tanaman atau hewan, antusias akan lingkungan alam dan manusia, senang memelihara tanaman, hewan, senang mempelajari siklus kehidupan, flora dan fauna, dan lain-lain. Stimulasi bagi pengembangan kecerdasan naturalis ini antara lain, kegiatan ekostadi agar anak memiliki sifat peduli pada alam, berbicara mengenai apa yang terjadi di alam, bercerita tentang alam, dan mengajak anak berjalan-jalan di alam terbuka. Kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan eksistensi manusia. Pengembangan kecerdasan spiritual pada anak dapat diasah dengan menceritakan tujuan manusia hidup, apa saja yang harus dilakukan, dan sebagainya. Anak ini umumnya memiliki kesadaran tinggi menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Itulah dia PPT hasil penjelasan PPT saya hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.